Pemirsa, publik menunggu siapa yang akan mendampingi bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Kabarnya akan ada kejutan yang disiapkan oleh PD Perjuangan terkait bakal calon wakil presiden bagi Ganjar. Sejauh ini mengenai nama yang diprediksi akan mendampingi Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 merupakan nama-nama yang sudah populer di masyarakat. Nama tersebut adalah Erick Thohir, Andika Perkasa, Sandiaga Uno, dan Mahfud MD. Menariknya Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan ada nama lain yang berpeluang menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo dan tinggal menunggu waktu yang tepat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. PDIP akan mengumumkannya dalam momentum yang strategis. Nanti momentumnya dan apakah mau diumumkan sebelumnya atau pada masa pendaftaran itu nanti merupakan titik temu antara berbagai aspek yang sifatnya strategis. PDI Perjuangan bersama partai pengusung lainnya seperti Perindo, P3 dan Hanura sepertinya menyiapkan kejutan untuk nama tersebut. Lantas, kejutan apa yang dimaksud? Apakah akan ada nama baru untuk pendamping Baca Pres Ganjar Pranowo? Tim Liputan iNews melaporkan. Kita akan langsung bahas kejutan Bacawa Pres Ganjar Pranowo bersama dengan dua narasumber yang bergabung lewat sambungan Zoom. Ada Bang Andreas Hugo Parera, politisi PD Perjuangan, dan juga analis politik Bang Adi Praitno. Selamat malam Bang Adi, Bang Andreas, apa kabar? Selamat malam, Ya. Ini saya mau langsung tanya ke Bang Andreas Hugo Parera. Jadi kejutan ini apakah kejutan soal nama atau kejutan soal timing pengumuman Bacawa Pres Pak Ganjar Pranowo? Yang mana ini sebetulnya, Bang? Ya seharusnya dua-duanya bukan kejutan gitu. Kenapa? Karena kalau timing ya itu nanti ya kita lihat di dalam proses perjalanan sebelum tanggal 19 pasti sudah diumumkan. Kalau soal nama kan nama-nama yang beredar ini yang sekarang kalau kita lihat dari pertimbangan elektabilitas nama-nama yang sudah ada ini kan. Nah yang mungkin akan menjadi kejutan kalau misalnya muncul nama dari luar atau yang tidak ada di dalam komposisi nama-nama yang selalu muncul di dalam hasil-hasil survei gitu. Nah kalau itu bisa terjadi dan kemungkinan itu ada gitu. Peluangnya besar tidak, Bang Andreas? Nama-namanya yang muncul justru di luar radar atau di luar 4 nama yang sudah disebutkan ini? Ya kemungkinan itu ada gitu. Kemungkinan itu ada dan kalau kita lihat dari waktu-waktu sebelumnya kan juga ya misalnya periode 2019 kemarin, kemudian juga ya pada waktu beberapa pilkada. Nah itu kemungkinan selalu ada karena saya selalu katakan bahwa ada aspek lain yang yang juga biasanya dipertimbangkan. Di samping aspek elektoral yang kemungkinan besar itu karena keinginan kita untuk meraih kekuasaan. Ya artinya kita untuk meraih kekuasaan kita perlu dukungan. Tapi juga mempertimbangkan bagaimana setelah meraih kekuasaan. Nah itu kan ada aspek nilai dan orang-orang itu orang yang diputuskan itu harus melihat pada aspek itu. Dan PDI Perjuangan selalu melihat pentingnya juga aspek-aspek nilai, aspek-aspek yang menyangkut ya kualitatif ya, aspek kualitatif dari figur yang akan ya bersama dengan ya calon presiden atau calon bupati atau calon wali kota, gubernur yang sudah diputuskan. Dalam arti ya kombinasi ini penting sehingga dengan demikian ya ketika diumumkan itu akan menjadi akselerasi dukungan yang kuat untuk keduanya. Tidakkah beresiko Bang kalau menyampingkan aspek elektoral mengedepankan aspek nilai misalnya? Saya lihat nanti bisa tanya Mas Adi juga. Kenapa? Pentingnya juga aspek kualitatif ini. Kenapa? Karena ketika orang itu diumumkan sebagai misalnya di sini sebagai cawapres tentunya, itu akan cepat
diketahui oleh publik. Kalau dia punya tingkat Ya, baik. kedisukaannya bagus, Oke. itu akan mendongkrak juga Ya. elektoral daripada Baik, Bang. capresnya Baik, gitu. Bang Adi Nah, dan di situ juga Bang aspek Andreas. kualitatif kita lihat di Oke. kedisukaannya, Mas. Ya, maaf saya harus potong terlebih dahulu. Kita harus mendengarkan jeda azan maghrib terlebih dahulu. Kami akan lanjutkan setelah jeda azan maghrib berikut ini. Saya akan lanjutkan bersama dengan Bang Adi Praetno dan juga Bang Andreas Sugo Pareira. Bang Adi, tadi Bang Andreas sudah memberikan bahwa kejutan itu bisa berupa timing, tapi juga soal nama, bahkan di luar nama-nama yang ada di survei karena ada pertimbangan soal aspek nilai, tidak hanya elektoral. Dari yang Anda lihat, Bang Adi Praetno, Anda cermati, apakah mungkin kejutan itu berupa nama-nama di luar radar sehingga yang muncul adalah nama baru yang muncul? Ya, kalau bicara tentang soal kejutan di luar nama yang sudah disebutkan, sangat mungkin. Kan sudah banyak elit-elit PDIP memunculkan nama-nama lain yang saat ini sepertinya disimpan lah dalam tanda kutip ya. Yang kemudian hari mungkin sangat terbuka untuk diumumkan sebagai pendampingnya Ganjar Pranowo. Tapi secara umum begini, Reinhard, soal wakilnya Ganjar itu pertama tentu aspek elektabilitas itu tidak bisa dikesampingkan karena apapun judulnya untuk menang hat-trick, cawapres yang punya potensi daya elektoral itu adalah satu hal yang tidak bisa dibantah. Tapi itu bukan segala-galanya. Contoh, Ridwan Kamil bukan dicoret. Siapa yang bisa membantah Ridwan Kamil itu elektabilitasnya tinggi, bisa memberikan insentif politik elektoral di Jawa Barat. Ya. Tapi ada sesuatu yang pastinya membuat teman-teman PDIP mencoret karena faktor lain yang saya kira belum kita tangkap sampai hari ini. Yang kedua soal kecocokan dan kesamaan. AHY itu kurang gimana? Punya elektabilitas, ketua umum partai, kira-kira begitu, tapi tidak ada chemistry, AHY pun juga dicoret. Oleh karena itu soal faktor elektabilitas gitu ya, bukan segala-galanya. Maka tidak mengherankan sebenarnya kalau PDIP itu ini sedang melakukan beauty contest soal siapa yang sebenarnya dapat mampu memenuhi begitu banyak kriteria politik yang diinginkan. Misalnya soal kenyamanan, soal kesamaan visi misi, soal ideologi dan platform politik yang sama. Ini adalah variabel-variabel utama yang pastinya dilihat. Dan sebelum diumumkan sebagai kandidat definitif pendamping Ganjar Pranowo, tentu ada tracking, tentu ada dialog, tentu ada pembicaraan dari hati ke hati dengan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum. Oleh karena itu, ini yang sebenarnya bagi saya bagian dari misteri. Ini bagian dari elemen of surprise. Karena tidak semua orang yang populer, tidak semua orang yang sudah menyatakan dukungan politik misalnya, seperti P3 dan Sandiaga Uno, kita tidak ujuk-ujuk langsung diumumkan sebagai pendamping politik Ganjar. Ini adalah kejutan-kejutan yang menurut saya sampai saat ini masih menjadi teka-teki. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan, kalau di dunia ini ada 3 misteri, yaitu tentang kematian, tentang rezeki dan jodoh, kalau mau disebutkan ada 4 ya misteri di dunia ini, yaitu soal siapa pendamping Ganjar Pranowo. Itu aja menurut saya. Bertambah 1 ya Bang ya. Meskipun sebetulnya sempat di spill juga awal-awal ada 4 nama kan, Pak Andika, Pak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir, Pak Mahfud MD. Tapi sekarang kemudian publik dibuat penasaran lagi ya Bang Adi Praetno. Jangan-jangan bisa nama-nama di luar 4 nama ini. 4 nama ini menurut Anda bagaimana sebenarnya? Ya sangat mungkin belakangan tiba-tiba misalnya muncul upaya-upaya untuk menyebut nama Pak Arsyad misalnya sebagai ketua tim pemenangan Ganjar kan. Sebagai sosok yang dinilai juga punya kesempatan yang sama untuk potensial lah. Bisa didorong sebagai wakil gitu ya. Meski kita tahu bahwa ada yang top list sebenarnya nama-nama yang 4 yang sudah disebutkan kepada publik, Mahfud MD, Erick Thohir, kemudian Sandiaga Uno dan Pak Andika, ini seakan-akan prioritas. Tapi di tengah ketidakpastian bukan tidak mungkin muncul nama lain gitu loh Mas. Mengingat politik kita kan cukup cair, cukup dinamis. Dan sorry itu harus saya katakan persoalan cawapres ini kan bukan domain publik. Tapi domain elit-elit kunci yang saya kira sudah punya teropong, punya daya jangkau politik yang sebenarnya bisa mengorkestrasi soal bagaimana variabel-variabel kunci bukan hanya soal menang, tapi kecocokan, kesamaan, dan yang paling penting, platform dan ideologi itu adalah variabel-variabel yang saya kira pastinya diperhatikan sebagai elemen penting untuk menentukan siapa pendampingnya Ganjar Pranowo nantinya di 2024. Saya kira di situ poin saya, Reinhard ya. Baik, Bang Andreas, apa jangan-jangan memang ini sengaja untuk disimpan dulu ya, supaya publik semakin penasaran atau sambil menunggu bagaimana dinamika di koalisi sebelah calonnya siapa, sehingga itu masuk dalam kalkulasi? Ya karena waktunya belum
belum harus juga kita harus buru-buru mengumumkan itu gitu. Memang kita paham gitu, artinya bahwa sebagian besar publik sebagian publik itu menghendaki supaya lebih awal diumumkan. Tapi juga saya kira lebih awal mengumumkan itu tidak berarti bahwa itu lebih baik gitu. Ya. Makanya ya kami selalu menyampaikan bahwa perlu ada momentum yang pas, dan momentum yang pas itu juga ya tentu ada waktu untuk mempertimbangkan lebih matang kandidat yang akan mendampingi calon presiden Mas Ganjar tadi gitu. Dan di sini ya tentu tadi seperti yang saya sampaikan, yang juga Mas Adi Prayitno sampaikan tadi, bahwa kita tidak bisa hanya bahwa elemen atau faktor elektabilitas itu penting, tapi itu tidak segala-galanya gitu, karena juga harus tetap perlu mempertimbangkan faktor kualitatif dari figur yang bersangkutan yang akan mendampingi, yang berkaitan dengan nilai-nilai yang akan dibawa bersama gitu. Dan kami yakin bahwa kalau itu dua kombinasi itu bisa berjalan dengan baik, itu akan lebih mudah untuk memperkenalkan di dalam proses di dalam proses capres, pencapresan, di dalam proses kontestasi nanti, dan juga nanti pasca rakyat akan melihat itu gitu. Rakyat akan melihat, oh mereka ini mencalonkan bukan hanya sekedar untuk dicalonkan gitu. Mereka ini mencalonkan secara serius karena berpikir untuk masa depan bangsa dan negara ini. Tidak hanya sekedar ya asal ada calon presiden dan wakil presiden gitu. Nah ini kan semua akan dilihat oleh rakyat. Proses ini kan penting. Jadi tidak sekedar hanya outputnya, tapi juga proses itu harus menjadi faktor yang benar-benar dipertimbangkan di dalam pelaksanaan ini. Dan itu kemungkinan akan di akhir mungkin ya Bang ya, akan di ujung-ujung pendaftaran ya. Bisa jadi di ujung-ujung atau ya yang selalu kita bilang di last minute, bisa jadi itu. Yang pasti tidak akan melanggar deadline yang sudah ditetapkan oleh KPU. Oke, baik. Jadi Bang Adi singkat saja. Jadi menurut Anda sebaiknya kemudian pengumuman bacawa pres Ganjar ini dilakukan dalam waktu dekat kah, atau nanti saja di ujung melihat konstelasi yang lain? Belanda masih jauh, Reinhard. Politik di Indonesia itu adalah politik di tikungan akhir. Ya. Kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum soal siapa cawapres definitif, itu biasanya last minute ya, karena ini tentu untuk mencari kira-kira siapa figur yang dinilai memenuhi portofolio politik secara komplit. Visi misinya sama, chemistry-nya sama, elektabilitasnya dapat, adab politiknya dapat. Jangan belum apa-apa kemudian bilang ada breaking news itu kan tidak bikin nyaman teman-teman. Yang kemudian kita tangkap ya. Jadi ini yang saya kira memang agak rumit untuk melihat sebenarnya siapa calon pendampingnya Pak Ganjar Pranowo. Makanya disebutkan tadi ini bagian dari misteri dan teka-teki ilahi. Baik, kita akan tunggu nama-nama yang disebut, banyak-banyaklah berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, kita akan tunggu nanti siapa namanya atau kejutannya seperti apa. Terima kasih banyak Bang Andreas, Bang Adi Prayitno sudah bergabung di HI Newsroom. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih Mas Adi.